Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, terima kasih untuk waktunya udah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Pak Iwa, Bu Tiwi? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya baik, jadi pada kesempatan kali ini di pra-coaching bisa kita mulai. Yang pertama mungkin untuk coachingnya itu Bu Tiwi ya, Pak Iwa, mohon maaf. Kemudian untuk coachingnya Bu Kartiwi. Nah di sini adapun hal-hal yang akan dinilai. Yang pertama terkait kompetensi inti dari coachingnya itu tersendiri. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, di mana harus menyimak, fokus, dan tidak mengerjakan apa-apa selain menyimak dari permasalahan coach. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggali identifikasi masalah yang ada. Nah selanjutnya juga yang dinilainya itu tentang alur cerita, di mana yang pertama tujuan dari permasalahannya itu apa, kemudian mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian rencana aksi dari permasalahan itu akan seperti apa ke depannya, dan yang terakhir komitmen dan tanggung jawab yang akan dilakukan untuk mengambil keputusan selanjutnya, seperti itu. Nah mungkin itu yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini. Untuk mengefektifkan waktu, dipersilahkan kepada Pak Iwa dan Bu Kartiwi selaku coaching dan coach untuk melakukan sesi coachingnya. Terima kasih. Apakah lagi nyantai istirahat ini Pak Iwa? Waalaikumsalam Ibu Tiwi. Alhamdulillah. Kebetulan saya nggak ada jam ngajarnya lagi rada nyantai, lagi Iya. mau lihat-lihat tugas anak. Kebetulan Kenapa? Pak Iwa ada waktu luang nggak Pak? Ada Bu, ada sih. Pengen Apa yang pengen ada curhat-curhat Ibu? dikit lah. Boleh. Jadi ini teh lagi galau nih, agak Tapi lagi Ibu gundah enggak, gulana. tapi Ibu sehat ya? Sehat Alhamdulillah Ibu, sehat. Pak Iwa juga sehat jasmani kan? sehat, jasmani rohani sehat ya. Iya, alhamdulillah. Iya, cuman agak dikit galau aja ini teh, agak tidak tenang. Oke, ini kalau boleh tahu nih, kenapa ini Bu Tiwi galau atau ada apa ini? Kalau boleh tahu, Insya Allah aman lah. Kalau bicara sama-sama Insya Allah aman, dijamin aman. Kalau mau bicara Nggak bocor saja, ya. silakan. Wah, Jadi enggak. Pak Iwa kan tahu ya, beberapa hari yang lalu teh kan saya teh disupervisi ya sama pengawas gitu. Gitu. Jadi terus saya tuh dapat teguran gitu dari pengawas. Itu Teguran kenapa Ibu ditegur sama pengawas? iya, karena waktu itu tuh pas di proses belajar mengajar gitu ya. Saya tuh tidak menggunakan buku teks waktu mengajar tuh gitu. Jadi saya ditegur sama pengawas. Oh, pas Ibu disupervisi sama pengawas, pengawas datang, terus Ibu ditegur sama pengawas. Terus? Iya, jadi ditegurnya tuh karena saya kan tidak memakai buku teks waktu mengajar gitu. Jadi saya mengajarnya menggunakan bahan ajar tuh dari YouTube, kemudian artikel dari internet, kemudian eh ya situs-situs yang lain juga gitu. Terus pengawas juga menanyakan gitu kepada saya kenapa nggak pakai buku teks gitu. Terus ya saya menjawab karena ya saya menjawab tuh
saya menggunakan bahan-bahan yang ada di sini dan tidak menggunakan buku teks karena bahan ajar yang sudah saya sampaikan ke anak juga menurut saya itu sudah cukup mewakili untuk kebutuhan anak belajar, gitu. Oh, berarti beliau keberatan ketika disupervisi ibu tidak menggunakan buku teks ya? Iya, gitu. Terus respon dari pengawas gimana? Karena waktu itu kan saya tetap berpegangan dan berpandangan bahwa apa yang sudah saya lakukan juga udah cukup gitu. Saya melihat sepertinya beliau itu tersinggung gitu, Pak. Dan yang saya, tahu selanjutnya itu ternyata pengawas itu, ngobrol gitu ke kepala sekolah tentang hal ini. Jadi yang membuat saya kepikiran terus tuh, saya takut dipanggil sama kepala sekolah dan ada tindakan lanjutnya gitu dari apa yang sudah saya Oh, jadi masalahnya gimana supaya begitu ini ya Bu ya, masalahnya begitu ya. Oh gini, kalau boleh saya nanya gini nih, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas, kalau boleh tahu? ya Apakah kalau dalam proses belajar mengajar di kelas juga ya seperti yang saya tadi katakan, saya, menggunakan bahan ajar yang menurut saya sesuai dengan anak gitu, yang dari YouTube, dari internet, kemudian, juga dari buku apa, buku perpustakaan, tapi bukan buku teks yang sesuai yang hmm, sesuai dengan kurikulum gitu, tapi yang berpikirnya ya materi-materi yang sesuai dengan KIKD aja, saya jadi berpikirnya kayak gitu. jadi Ibu mengeksplor ya. Oke, saya boleh nanya Bu ya, mengapa Mhm. Ibu tidak menggunakan buku teks? Mengapa nih? Mengapa nih? Kira-kira mengapa Ibu nggak mau menggunakan buku Iya, teks? menurut saya, ya karena tadi itu saya merasa, ini juga ada materi dari YouTube, dari internet juga sudah cukup untuk menggali dan, mencapai tujuan pembelajaran gitu, alasan saya. Jadi saya merasa Hmm, ribet juga gitu ya membawa-bawa buku teks gitu, jadi semuanya saya sudah ada di laptop gitu. iya Bu, ya paham. Sebenarnya sudah bagus Bu itu. Terus lalu bagaimana hasil ya, hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar seperti tadi yang dikatakan, apakah siswa itu berbeda-beda nilainya, karakternya, atau jadi hasilnya bagus atau gimana? Ya karena siswanya juga berbeda-beda gitu ya Pak, hasilnya juga berbeda-beda gitu, ada juga jadi nilai siswa tuh juga ada yang bagus, ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang masih di bawah KKM gitu. Ya karena mungkin karena saya menyuguhkannya cuma dari internet aja gitu, bahan-bahannya, bahan ajar yang saya sampaikan itu. Ya itu Bu, itulah pentingnya buku teks Bu sebagai sumber Mhm, belajar. Ya mungkin mungkin harapan dari Bapak pengawas itu, jadi selain Ibu menggunakan Bu mengeksplor ya dengan berbagai sumber, mungkin Bapak pengawas juga ingin Ibu juga menggunakan buku teks juga Bu dalam mmm, proses belajar mengajar Ibu di kelas. Mungkin saya iya. pikir Mak. Oh gitu ya. Ya mungkin bener juga ya, mungkin makanya gitu sekarang ada juga nilai siswa tuh yang masih di bawah KKM gitu ya. Mungkin maksud dari Bapak pengawas juga gitu kali ya. Saya baru Hmm, kepikiran loh itu. hmm. Terus lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, galau, takut apa Bu? Yang membuat resah tuh ya takutnya tuh saya tuh dipanggil sama kepala sekolah gitu ya, soalnya kan bapak pengawas sudah ngobrol tentang hal ini kepada kepala sekolah, terus saya takutnya akan jadi masalah bagi saya di kedepannya gitu Pak. Oh ya, oke oke. Jadi begini Bu ya, Iya, jika boleh saya simpulkan, jadi yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber mhm, belajar, dan
ketika Bapak pengawas memperingatkan Ibu, memberikan argumen ya, argumen yang mungkin kurang berkenan lah, sehingga hal itu Iya. membuat pengawas merasa terganggu, lalu menceritakannya kepada Mhm. Bapak kepala sekolah. Itu mungkin yang Iya. membuat Ibu tidak nyaman. Mhm. Iya. Terus Kayaknya kira-kira saya harus apa yang melakukan akan Ibu apa lakukan nih? Yang Ibu lakukan untuk saya memperbaiki harus ini? apa ya, mungkin ya saya harus menemui pengawas ya untuk minta maaf gitu dan untuk menjelaskan yang terjadi sebenarnya gitu, bahwa pendapat atau arahan dari beliau juga sebenarnya itu bagus gitu buat, apa ya, kegiatan belajar mengajar saya di kelas gitu. Dan juga Hmm, ya intinya juga saya tetap meminta saran kepada beliau gitu tentang proses mengajar yang baik di kelas. iya. Jadi gini Bu ya, kalau menurut saya untuk masalah yang Ibu hadapi ini, jadi Ibu harus bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala, oleh pengawas, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan Mhm. pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif Bu, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, betul sih, mhm. Ya mungkin, dalam minggu ini saya akan menemui pengawas ya, melihat juga gitu jadwal beliau yang kira-kira bisa saya temui, untuk saya bisa minta maaf, untuk bisa menjelaskan. Semua itu minimal beban di hati saya tuh bisa berkurang gitu. Oh iya Bu, bagus Bu. Ya sebaiknya itu Bu, Ibu menemui pengawas, menemui kepala sekolah, gitu, supaya semuanya bisa clear. Nah, kira-kira Ibu kapan mau menemui beliau-beliau ini? Ya mungkin, eee, sebelum sebelum minggu ini selesailah, dalam waktu 2 atau 3 hari. Saya ngelihat jadwal dulu, beliau takutnya keluar kota gitu. Iya iya ya. Jadi secepatnya Ibu akan menemui mereka untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. Ibu lebih lebih cepat, lebih baik Bu ya. Lebih cepat, lebih Iya, baik. betul. Mhm. Eh, Mungkin kalau nanti Ibu sudah menemui mereka, ya Ibu bisa menemui Iya, saya siap. lagi Bu. Boleh, Saya mhm. juga mau tahu perkembangan eh, Ibu ya, dari Iya, rencana Ibu, dan akan mhm. menemui mereka Bu. Semoga eh, masalahnya cepat selesai Bu ya, dan Ibu Mhm. tidak galau lagi ya, tidak Iya, galau lagi. iya. Makasih ya Ah, Pak Iwan sudah mau mendengarkan keluhan dan kegalauan hati saya. oh sama-sama Mudah-mudahan Ibu, segera beres ini. sama-sama. Mhm. Ya sama-sama. Terima kasih. Kebetulan saya ini ada tugas yang lain Bu ya. Iya, Saya mari Pak tinggal Iwan. dulu. Ya. Iya, terima kasih. Yuk. Kalau dari pengamatan saya, ya Pak Bu, sudah semuanya dari alur ceritanya, karena mungkin sudah belajar dari tadi kasus 1, kasus 2. Iya, Nah, jadi di kasus 3 ini, saya lihat itu sudah semuanya terangkum gitu ya, dari pertama nanya-nanya kabar dulu, kayak gitu kan, dari tadi di kasus pertama enggak gitu ya. Kasus 2, kasus 3 mulai ada saling bertanya dulu kabar, kemudian menanyakan permasalahan dari segi rencana aksi, tanggung jawabnya juga sudah dapat sih semuanya dari alurnya juga. Walaupun banyak yang diimprove juga mengalir mhm. baik sesuai dengan yang direncanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Asep Irawan sama Bu Ulfa Syifa Alamia? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah sehat baik. Bu. Sehat ya. Ya, baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan mempraktekkan coaching ya. Nah, pada kasus ini Pak Asep sama Bu Ulfa itu akan mempraktekkan kasus yang pertama. Nah, pada prakteknya di sini
Pak Asep akan bertindak selaku coach dan Bu Ulfa selaku coaching. Nah, sebelumnya yang harus diperhatikan yaitu kompetensi isi dari coaching ya. Yang pertama itu kesadaran penuh ya, artinya selaku coach dan coach itu harus fokus gitu. Kemudian menyimak dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, selain itu, coach juga di sini harus dalam menjalani coachingnya itu harus sesuai dengan alur tirta ya, itu jadi ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, di mana untuk mengidentifikasi masalah ini harus menggalinya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian tercantum juga ada rencana aksi nyata, dan yang terakhir itu ada komitmen atau tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilakukan dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah dalam coaching tersebut. Ya, demikian untuk bisa diperhatikan. Untuk selanjutnya silahkan untuk Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan coachingnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ulfa. Ya, selamat siang Asep. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato bahasa Inggris, saya kira saya tidak bisa ikut Bu. Kenapa Asep tidak bisa ikut? Saya masih belum pede Bu, belum percaya diri, malu. Mengapa Asep tidak percaya diri? Gini Bu, saya mungkin trauma ya. Dulu saya pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris, gagal Bu. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi membuat malu atau tidak bisa mengharumkan nama sekolah ini karena saya takut gagal, tidak bisa juara. Nah, begini ya, Asep. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Apa saja sih kekuatan yang ada dalam diri Asep? Kekuatan dalam pelajaran bahasa Inggris, nilai saya memang besar Bu ya dalam bahasa Inggris. Kemudian kata teman-teman sih, saya fasih dalam bahasa Inggris Bu. Kata teman-teman sih. Ada lagi kelebihan lainnya selain itu? Iya Bu, saya juga bukan pintar ya, saya juga bisalah merancang naskah pidato lah, pidato bahasa Inggris lah, sedikit-sedikit bisa. Oh iya. Oke Asep, sebenarnya kamu itu punya kekuatan yang perlu terus kamu asah dan perlu membangun rasa percaya diri, rasa pede yang sehingga kamu tidak putus asa seperti itu. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Menurut Asep, apa saja sih hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Coba. Tahu saya Bu ya, Iya. syaratnya kalau mau menang itu pertama menguasai materi Bu, isi pidato yang akan disampaikan, kemudian memiliki kecakapan dalam menyampaikan isi pidato, kemudian juga harus bisa ada terjalin hubungan yang harmonis antara si speaker, antara yang pidato dengan yang si pendengar Bu. Tuh. Ya, tepat sekali ya Asep. Nah, begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Sudah sangat tepat. Nah, sekarang dari syarat-syarat yang Asep tadi sebutkan, menurut pendapat Asep sendiri, mana sih yang belum Asep kuasai? Dari yang tadi Bu ya, Iya. yang sudah saya sampaikan, yang belum Asep miliki yaitu kecakapan Bu dalam menyampaikan isi pidato sehingga si pendengar itu bisa memahami pidato saya. Jadi saya kurang bisa
menyampaikan isi pidato saya dengan baik, Bu. Itu, Bu. Oh, iya. Jadi saya kurang pede lah. Baik Asep ya kalau begitu. Sekarang setelah kamu tahu kesulitannya seperti apa, coba langkah apa yang akan Asep lakukan supaya kepercayaan diri Asep itu apabila dikaitkan dengan syarat tadi berpidato itu yang langkah selanjutnya yang bisa membalikan kepercayaan diri Asep itu apa coba? Apa ya? Ini mungkin Bu yang bisa Asep lakukan, kayaknya Asep perlu lebih banyak belajar bagaimana supaya memiliki kecakapan dalam menyampaikan isi pidato, sehingga pesan yang Asep sampaikan dalam pidato tersebut tersampaikan kepada audiens. Dengan begitu mungkin Asep bisa percaya diri, Bu. Ya, bagus sekali Asep. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar ya tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfluencer audiens dengan pesan dalam pidato. Karena Ibu yakin Asep itu pasti bisa kok. Karena Asep punya kekuatan yang masih perlu dieksplor dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri Asep itu salah satunya dengan melalui lomba pidato ini. Ibu yakin Asep pasti bisa. Nah, jangan memprioritaskan menang atau kalahnya ya di sini. Yang diutamakan dengan adanya lomba pidato ini bisa mengembalikan kepercayaan diri Asep dan juga tentunya mendapatkan pengalaman yang baru untuk Asep sendiri seperti itu ya. Oh iya Bu, siap Bu. Baik Bu, saya siap lah untuk mengikuti lomba pidato, mewakili sekolah kita. Saya yakin sekarang Maya saya bisa lah setelah bicara sama Ibu. Terima kasih banyak Bu ya untuk waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk Asep untuk bisa mendengarkan masalah yang dihadapi. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Asep ya, tetap semangat. Mudah-mudahan lancar. Amin. Ya. Bu Tiwit, coba apa hasil pengamatannya? Dari pengamatan kita mulai dari awal dulu ya. Jadi misalnya pas ketika tadi bagian pembuka gitu, kayaknya harus ditambahlah misalnya saling bertanya kabar keadaan selama Oh, ini. ya, ya. Itu kan kayaknya langsung ke To the identifikasi. point ya. Nah, Tidak gitu ya. Jadi harus ada basa-basi biasa. Say minimal hello. basa-basi gitu ya. Itu langsung ujuk-ujuk. Biasalah nanya, bertanya Say kabar hello. sehari-hari atau apapun. Ah. Selain itu, kalau dari identifikasi sampai rencana aksi dan tanggung jawab sih sudah cukup lah, sudah cukup mewakili dari alur tirta tersebut gitu. Yang kurang apanya, Bu? Kurang mimik ya? Ya kurang kurang mimik dan masih iyalah mau maklum ya kalau karena kita belum terbiasa berakting gitu. Kurang mimik mana? Heeh, ya etalah. Paling misalnya untuk apa ya? Memperdalam karakternya aja. Ah, canggung ya kelihatannya ya. Harus mengalir Canggung kan? ya, tapi ya wajar lah ai canggung gitu mah ya. Emang namanya juga baru permulaan gitu. Dan kitanya juga kan emang kurang meresapi, kurang menjiwai posisi kita pada saat jadi coach atau jadi coach Jadi, misalnya bagi yang misalnya coachnya kan belum ah, ya lamun aktor mah belum ada pendalaman karakter gitu. ah. Jadi coach itu harus bisa masuk ke dalam posisi si kuci ya, harus bisa merasakan sepenuhnya Iya. gitu ya Bu ya. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bu Kartiwi sama Bu Ulfa? Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik. Pak. Oke, sebelum kita praktek kucing,
kebetulan hari ini saya sebagai observer atau pengamat, Bu Kartiwi sebagai coach, dan Bu Ulfa sebagai kuci. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan praktek kucing ini dilaksanakan, terutama yang untuk menjadi coach. Bu Kartiwi, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kompetensi inti yang akan dinilai, yaitu kompetensi inti coach yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Jadi si coach itu harus hadir penuh, matanya, telinganya harus fokus, tidak boleh mengerjakan selain apa yang didengarkan dari masalah si kucinya. Kemudian yang selanjutnya juga harus pintar untuk menggali identifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, supaya masalahnya tergali dengan luas. Kemudian selain itu juga si coach juga dituntut untuk menggunakan alur tirta. Jadi harus alur tirtanya yang pertama adalah tujuan. Disampaikan oleh coach tujuan pembicaraan atau pertemuan apa yang akan dibicarakan supaya tidak ngelantur. Kemudian setelah itu identifikasi masalah, dikembangkan kasusnya oleh si coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian rencana aksi dari si kuci setelah mendapatkan pencerahan tentunya. Kemudian komitmen dari si kuci setelah mendapatkan solusi dengan solusi dari diri sendiri, karena oleh si coach digali ya masalahnya kapan itu rencananya, komitmennya kapan akan dilaksanakan. Kemudian setelah itu kemudian ditentukan juga kapan akan ketemu lagi tentunya untuk menindaklanjuti hasil dari pertemuan dengan orang lain. Jadi si coach juga diharapkan untuk bisa bertemu lagi untuk yang kedua kalinya. Mungkin itu, silakan untuk dipraktekkan coachingnya, silakan. Ibu, boleh saya minta waktunya sebentar? Selamat siang Ulfa. Gimana kabar kamu hari ini? Sehat-sehat aja? Tetap semangat ya, apalagi sekarang kan masih pandemik. Iya, alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Ibu bagaimana? Kelihatannya sehat juga ya Bu, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah Ibu juga sehat ya. Gimana nih kira-kira Eh, ada apa? Ini kita datang ke kantor Ibu. Ya, makasih Bu ya sebelumnya udah ngasih waktunya buat saya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya itu sedang kurang nyaman aja. Bentar-bentar. Kita masuk dulu aja yuk. Ini kayaknya masih banyak guru-guru. Oh Kita iya, cari tempat yang agak nyaman sepi aja ya sedikit. Bu ya, agak sepi Ya. gitu. Yuk, silakan duduk di sini aja. Ya makasih Bu. Boleh dilanjut Bu ceritanya Bu? Ya, boleh silakan. Ya Bu, jadi beberapa hari ini itu saya tuh ngerasa kurang nyaman, ada di kelas saya sendiri. Gak nyaman gimana tuh? Jadi saya itu ngerasa diperlakukan kurang adil gitu Bu di salah satu mata pelajaran. Oh, gimana maksudnya? Jadi saya itu pengen dapat solusi gitu Bu dari masalah ketidaknyamanan dan juga ketidakadilan di salah satu mata pelajaran ini. Pelajaran apa kira-kira kalau boleh Ibu tahu? Eh, Pelajaran matematika Bu. Oh, pelajaran matematika. Ya udah sok Ulpa boleh cerita sama Ibu. Insya Allah Ibu bisa bisa mendengar dan bisa menjaga rahasia. Oh iya Bu, jadi kayak gini. Kan guru matematikanya itu buka les privat gitu ya Bu di rumahnya. Nah, Mm-mm. semua teman-teman kelas itu pada les ke ibu guru matematika itu kecuali saya. Nah, saya itu Bu jadi ngerasa nggak nyaman aja sama guru matematika tersebut karena setiap pas jam pelajaran ibu matematika itu suka nyindir-nyindir saya gitu. Oh, Hmm. gimana tuh? Kamu ngerasa ada perlakuan yang beda gitu? Jadi, selain menyindir, saya juga merasa nilai yang dikasih sama guru matematika itu nggak adil aja gitu Bu sama saya. Sedangkan murid-murid yang mengikuti les sama ibu itu dapat nilainya tuh Bu yang gede-gede.
dibandingkan nilai saya, kayak gitu, Bu. Mhm. Terus kan tadi, kamu nggak ikut les ya katanya. Kenapa kamu nggak ikut les matematika di guru tersebut? Iya, Bu, bukannya saya nggak mau gitu, tapi kan karena keterbatasan biaya juga gitu, Bu. Mhm. Karena Covid, terus, orang tua saya kan kehilangan pekerjaan, jadi saya harus Ya. jualan kue, Bu. Jadi boro-boro saya mau ikut les gitu, Bu, buat Mhm. yang saja Terus kurang. tentang les ini sebenarnya kamu udah ngobrol belum ke orang tua bahwa di kelas tuh ada les privat matematika gitu? Kalau ke orang tua, Bu, saya nggak cerita, karena memang Nggak orang cerita? tua saya juga, bukan tidak ingin mungkin, Bu, kalau saya cerita, tapi kan karena keterbatasan biaya juga. Jadi sehingga saya mau minta saran aja sama ibu gitu, yang ada di sekolah dulu aja sebelum ke orang tua gitu, Bu. Mmm. Kalau menurut Ibu sih sekarang lebih baik kamu cerita, ngobrol aja dulu ke orang tua gitu. Ya mungkin kan kita juga belum tahu gitu, misalnya bisa aja kali orang tua kamu juga mendukung untuk tes gitu. Nah, mungkin langkah pertama dari Ibu itu dulu coba, kalau misalnya ini, kalau kamu misalnya udah cerita ke orang tua kamu, kemudian mungkin orang tua kamu juga bisa, apa ya, memberikan jawabannya gitu. Mungkin kamu bisa bisa mengambil langkah lagi gitu untuk, masalah yang sedang kamu hadapi ini gitu. Coba Aduh, kalau kamu misalnya, kira-kira kamu mau menyelesaikannya itu dengan ibu guru matematika seperti apa? Kalau eee misalnya kalau udah sama orang tua kan jelas kamu pasti harus ngobrol. Eee, sebelum saya ke orang tua itu, Bu, saya juga suka nanya sama teman-teman, udah nanya apakah, ketika guru matematika itu mengajar, terus ada perkataan yang menyindir, apakah mereka juga tersindir atau enggak, kayak gitu. Dan ternyata jawaban mereka itu, mereka biasa aja, nggak ngerasa tersindir karena memang mereka mengikuti les dari guru matematika ini. Dan memang mungkin hanya saya yang tidak mengikuti dan saya merasa saya tersindir seperti itu gara-gara saya tidak mengikuti les matematika. Itu, Bu, mungkin langkah yang pertama saya lakukan itu saya udah nanya sama teman-teman gitu. Mhm. Terus, eee, kamu juga perlu nggak untuk berkomunikasi dengan guru matematika kamu itu? Jujur sih, Bu, saya belum karena saya takut, Bu, untuk nanya ke guru matematika tersebut apakah beliau memang menyindir saya, kemudian apakah terkait nilai yang diberikan itu, berpengaruh karena saya tidak mengikuti les atau tidak. Sejujurnya saya pengen bertanya seperti itu, Bu, tapi saya takut, Bu. Gitu. Iya. Eee, tapi gini ya, karena Ibu rasa juga kamu juga harus, apa ya, mencoba menyelesaikannya juga gitu ya. Ke orang tua kamu harus ngobrol, kalau ke teman kan kamu sudah, dan kamu juga harus berusaha untuk berkomunikasi dengan guru matematika kamu itu. Ya minimal setelah dikomunikasikan itu ada solusi lah untuk masalah yang sedang kamu hadapi saat ini gitu. Jadi kamu jangan takut lah. Mungkin ibu juga, kalau ibu kan untuk langsung ngobrol dengan guru matematikanya ibu, Mhm. untuk saat ini kayaknya belum pas gitu waktunya. Jadi kayaknya kamu dulu yang harus berkomunikasi sama guru matematika kamu itu gitu. Oh gitu ya, Bu, ya. Oke, Mhm. Bu, baik kalau gitu mungkin komitmen saya ke depan atau besok mungkin ya, Bu, kalau ada ibunya saya, mau menemui ibu guru tersebut, kemudian saya mengonfirmasi apakah, memang beliau menyindir saya dan terkait nilai juga, apakah betul-betul pure memang nilai saya kecil atau memang ada pengaruh dari hasil hasil dari les tersebut mungkin, Bu, ya. Itu langkah yang Mhm. saya akan Iya. lakukan mungkin komitmen saya
akan seperti itu. Bagus. Bagus. Nah, itu menurut Ibu langkah yang akan kamu ambil itu adalah langkah yang paling baik gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu sudah ngobrol, berkomunikasi dengan orang tua atau dengan guru matematika, kamu bisa ngobrol lagi sama ibu atau menginformasikan apa ya, perkembangan dari masalah kamu ini ya. Iya. Tetap semangat ya Ulfah ya. Iya Bu, saya juga mungkin mau ngajak temen juga yang les gitu supaya nggak sendiri juga ketemu sama ibu guru matematikanya. Seperti itu Bu ya. Bagus itu. Ya Bu Malahan ya. lebih ya. Makasih banyak ya Bu ya sudah meluangkan waktu untuk mendengar cerita saya dan juga memberikan solusi untuk saya. Sama-sama. Ya pokoknya semoga permasalahan kamu segera selesai dan kamu juga tetap semangat dan berprestasi ya. Ya, Ya. mari Bu, terima kasih saya ke kelas lagi Bu ya. Iya, silahkan. Sudah. Bagaimana Pak Iwa? Terima kasih Bu Ulfa, Bu Tiwi. Jauh lebih baik ya udah mengalir seperti Tirta ya. Udah Iya. bisa eksplorasi kasusnya gitu. Bisa Ya, kirain eksplorasi tadi mau tetap pakai yang bahasa Inggris, jadi ini ya. ternyata diimprovisasi ya itunya Emang harus gitu Bu, percakapannya. harus bisa eksplorasi, improvisasi tapi mengalir gitu. Jadi Iya. kita harus tahu Tapi intinya kan substansinya agar kalau kalau nah dalam coach tadi kata Bu Ida kalau dalam coach itu solusi atau jalan keluar teh bukan dari coach ya, tapi bukan dari koci. Iya dari coach. dari Tapi coachnya tadi sendiri yang harus saya mencari saya jalan keluar.